warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Oke, di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Gimana kabarnya semua? Pasti baik dong. Oke, langsung saja. Perkenalan dulu sama kelompok kami ya. Halo guys, ini adalah kelompok kami. Sebelum kami memaparkan materi, mari kita perkenalan satu persatu. Oke, perkenalkan nama saya Retno Agustena, biasanya dipanggil Retno. Perkenalkan, nama saya Riki Indra Pratama, biasa dipanggil Riki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Hadi, biasanya dipanggil Rizal. Perkenalkan, nama saya Denisi, biasa dipanggil Denisi. Perkenalkan, nama saya Arif Gandako, biasa dipanggil Ari. Perkenalkan, nama saya Rizal Hadi, biasa dipanggil Ari. Perkenalkan, nama saya Putri Pujana Lestari, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Wawan Ferdianto, biasa dipanggil Wawan. Perkenalkan, nama saya Danda Kurniawan, biasanya panggil Danda. Oke, itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke materi. Wilayah dan tata ruang. A. Wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contohnya, wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah. A. Wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. B. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. C. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular adalah atau wilayah perseptual yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Rencana dan pertumbuhan wilayah. A. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. B. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. C. Konsep-konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau bukut. Faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Faktor topografi. 2. Faktor klimatologi. 3. Faktor hidrografi. 4. Faktor sumber daya hayati. 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. E. Aspek utama pembangunan wilayah. 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. 2. Setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. F. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. 1. Daya dukung lahan pertanian. 2. Daya dukung lahan pemukiman. 3. Daya dukung fungsi lindung. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. 5. Daya dukung ekologi. G. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah pembangunan Indonesia. 1.
pembangunan wilayah Pulau Sumatera. 2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa, Bali. 3. Pembangunan Pulau Kalimantan. 4. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. 5. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Pertumbuhan wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan wilayah. 1. Teori basis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. 5. Teori pertumbuhan wilayah. B. Faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan wilayah. 1. Kondisi geografis. 2. Tenaga kerja. 3. Modal dibagi menjadi 2, modal fisik, modal manusia. 4. Infrastruktur. Teknologi. C. Terbentuk pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. B. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Ada ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dalam berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerahnya belakangnya untuk dapat membanggakan dirinya. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengkoordinasikan sumber daya yang terbesar di sekitarnya. 3. Menjadi inti pengembangannya sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Hierarki pusat pertumbuhan. 1. Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. 2. Pusat pertumbuhan sekunder atau kedua. 3. Pusat pertumbuhan tersier. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT/RWN dan yang berisi tujuan, kebijakan, serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. 1. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran. 2. Masalah keterbatasan pangkalan data database. 3. Masalah konflik kepentingan. 4. Masalah ekonomi. 5. Masalah sosial budaya. Sekian materi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. See you, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama, biasa dipanggil Riki. Perkenalkan, nama saya Tenaga kerja. 3. Modal dibagi menjadi 2, modal fisik, modal manusia, infrastruktur. 4. Infrastruktur. 5. Kamu bisa baca tidak? Tidak. 3. Ada. Pusat pertumbuhan. 1. Ada ciri-ciri pusat pertumbuhan. 3. Hierarki